Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Nurlaili dari Ekonomi Syariah Kelompok 2 IAIN Bone. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi logika dalam Excel. Fungsi logika ini akan menghasilkan nilai yang berdasarkan pada kondisi tertentu, apakah kondisi tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Sebagai contoh di sini telah terdapat tabel penerimaan barang. Nah, kondisi untuk memudahkan dalam pengaplikasiannya, maka kita di sini bisa menuliskan dulu misalnya kondisinya itu adalah rusak. Nah, jika nilai terpenuhi, maka di sini akan diretur. Nah, kemudian apabila nilai tidak terpenuhi, maka di sini misalnya akan masuk gudang. Kita tulis saja di sini masuk gudang. Nah, kemudian kita masuk pada contohnya ini. Nah, untuk formulanya kita dapat mengetikkan yaitu sama dengan IF buka kurung. Nah, di sini kita akan melihat ini kondisinya berada pada C7. Kita ketik C7. Nah, apabila misalnya kita tulis dulu kondisinya, yaitu sama dengan tanda petik, kondisinya ini rusak, kita tulis rusak, kemudian tanda petik lagi, terus titik koma. Nah, apabila nilai rusak ini terpenuhi, maka akan diretur. Kita tulis di sini retur. Nah, apabila nilai ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke gudang. Kita tulis saja seperti gudang. Kemudian balas kurung. Kemudian tinggal kita enter. Maka di sini akan tertulis gudang karena pada kondisi ini bukan kata rusak, melainkan yaitu 90%. Untuk hasil di bawahnya kita tinggal menarik ini ke bawah. Maka akan terisi semua kolom-kolom yang ada di bawah. Kemudian, nah ini untuk penerapan pada satu kondisi saja. Nah, apabila terdapat dua kondisi atau lebih, kita dapat menggunakan yang namanya nested if atau if bercabang atau bertingkat. Nah, contohnya di sini yaitu kita dapat menuliskan pada kondisi 1 yaitu kurang dari di sini kurang dari 25, maka akan mendapatkan komisi sebesar 0%. Kemudian kondisi kedua yaitu apabila mendapatkan penjualan 25 sampai 50, maka akan mendapatkan sebesar 10%. Kita tulis sini 10%. Kemudian kondisi ketiga yaitu apabila penjualannya di atas 50, maka akan mendapatkan diskon sebesar 25%. Kemudian kita beralih pada contohnya di sini. Nah, untuk formulanya kita ketikkan saja sama dengan IF buka kurung. Nah, kita lihat di sini penjualannya itu berada pada C10. Kita pilih C10.
Kemudian pada kondisi pertama, apabila kurang dari 25, maka di sini akan mendapatkan potongan harga sebesar 0%, tanda petik. Kemudian kita beralih pada kondisi kedua, kita tulis lagi if buka kurung. Pada kondisi kedua ini yaitu apabila penjualan 25 sampai 50. Nah, untuk pada kondisi kedua ini kita menuliskan dulu pada kolom C10-nya, karena di sini yang terdapat penjualan kita pilih. Kemudian nah di sini kita hanya memilih angka 50-nya, yaitu kita tulis di sini kita pakai sambadang, karena dalam penulisan matematika ya penulisan ini yang digunakan. Kemudian kita tulis di sini 50 kemudian titik koma. Nah, pada kondisi ini akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Tulis 10%. Kemudian titik koma. Nah, untuk pada kondisi ketiga ini kita tidak lagi menuliskan if, karena ini dapat dimasukkan pada value if false. Jadi kita hanya menuliskan kondisinya yaitu 25%. Kemudian balas kurung, karena kurungnya ini ada 1, 2, maka kita juga pakai 2. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan naik 10% karena pada penjualannya ini 37, yang artinya berada di sini dan berada di atas 25 dan di bawah 50, jadi dapat komisi sebesar 10%. Kemudian untuk angka di bawahnya kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini, maka akan muncul secara otomatis seperti ini. Dalam fungsi logika juga dikenal dengan istilah fungsi OR dan AND, di mana fungsi OR ini akan menghasilkan nilai true jika salah satu atau semua kondisi terpenuhi. Selain itu hasilnya akan false. Nah, kita lihat contoh di sini merupakan contoh penggunaan fungsi OR. Nah, kita masukkan saja formulanya di sini yaitu sama dengan kita tulis OR buka kurung, kemudian kita pilih di sini karena kita berpatokan dari sini, maka kita pilih dari C6. Nah, kemudian sama dengan apabila C6 ini berisi mouse atau C6 ini berisi berisi gamepad, maka ini akan menghasilkan true. Apabila bukan mouse atau gamepad, maka akan menghasilkan nilai false. Kita enter, maka akan menghasilkan nilai false karena di sini tertulis keyboard bukan mouse ataupun gamepad. Kemudian untuk data di bawahnya kita tinggal menariknya saja ke bawah seperti ini. Nah, di sini terlihat misalnya contohnya di sini true karena di sini tertulis gamepad yang telah menjelaskan tadi bahwa diskonnya ini berlaku untuk pembelian gamepad maupun mouse. Nah, agar di sini bernilai, maka kita memasukkan fungsi if dengan cara kita ketik if kemudian dalam kurung nah, di sini apabila salah satunya di sini ada, maka akan mendapatkan diskon atau potongan sebesar 5.000.
Dan apabila tidak terpenuhi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 0. Kita kasih tanda kurung kemudian enter. Maka di sini akan menghasilkan 0 karena di sini bukan mouse ataupun gamepad. Nah, di sini kita tinggal tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan kelihatan. Nah, untuk totalnya kita tinggal mengetik sama dengan, kemudian kita klik jumlah, kemudian kita klik untuk kali dengan harga, kemudian dikurangkan dengan diskon, kemudian enter, maka akan menghasilkan nilai sebesar 400. Untuk di bawahnya tadi sama, kita tinggal menariknya ke bawah, maka akan kelihatan semua hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa fungsi ini terdapat dua, yaitu fungsi logika OR dan fungsi logika AND. Dan yang telah saya jelaskan barusan yaitu fungsi logika dari OR. Kemudian kita beralih pada fungsi logika AND, di mana fungsi ini akan bernilai true apabila semua kondisinya terpenuhi. Di sini terdapat contoh dari data kenaikan gaji untuk karyawan dengan KPI skor di atas 3 dan kehadiran di atas 75%. Artinya kondisi pertamanya yaitu yang ini dan kondisi keduanya adalah ini. Kemudian kita ketikkan di sini untuk formulanya, kita ketik sama dengan tulis N, kemudian N, kemudian buka kurung, kemudian di sini kita lihat di sini kondisi pertamanya berada pada C6, maka kita pilih C6. Nah, apabila C6 ini di atas dari 3, kemudian koma, dan di sini selanjutnya itu pada kondisi kedua yaitu berada pada D6, kita klik. Apabila D6 ini lebih besar daripada 75%, kemudian belas kurung, kemudian enter, maka nilainya adalah true. Karena di sini KPI skornya di atas 3, sini KPI skornya 5, berarti terpenuhi, dan kondisi keduanya itu sebesar 90%, dan di sini syaratnya yaitu di atas 75%, artinya juga terpenuhi. Artinya kedua kondisi ini terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai true. Untuk hasil ke bawahnya ini kita tinggal tarik saja ke bawah, maka akan muncul semua hasilnya. Nah, di sini mengapa false? Walaupun kehadirannya ini di atas 75%, akan tetapi pada KPI skornya itu hanya 1, sedangkan di sini yang diminta adalah di atas 3. Maka kondisi ini tidak terpenuhi, seperti yang kita ketahui tadi bahwa fungsi N ini berlaku apabila kedua kondisi ini terpenuhi. Nah, agar nilainya muncul seperti pada OR tadi, kita juga akan menambahkan fungsi if seperti ini. Kemudian, nah, apabila N-nya ini terpenuhi, maka akan mendapatkan kenaikan gaji. Kita tulis ini gaji naik, dan apabila salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi atau keduanya tidak terpenuhi, maka akan mendapatkan gaji tetap. Oke, kemudian balas kurung, kemudian kita enter. Maka di sini akan muncul hasilnya. Mengapa di sini naik gaji? Karena di sini juga tadi hasilnya adalah true, artinya kedua kondisi ini terpenuhi. Itu hasilnya. Selanjutnya itu kita tinggal tarik saja seperti ini. Nah, di sini akan muncul hasilnya.
Nah, di sini seperti contohnya mengapa gaji ini tetap, karena di sini KPI skornya itu 3, dan kehadirannya itu yang diminta itu 75%, sedangkan di sini hanya 63% kehadirannya. Jadi tidak memenuhi dari kondisi 2 ini. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai fungsi logika dalam Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.